Setiap anjing boleh berbahagia. Anjing itu membuat Raya meninggalkan suami dan 3 anaknya pada tengah malam. Anjing itu membuat Raya melompat pagar rumah karena tak menemukan kunci gerbang. Anjing itu membuat Raya masuk ke mobil yang ia parkir di tepi jalan kompleks, lalu mengemudikannya di jalanan Jakarta yang senyap. Anjing itu membuat Raya menggedor pintu rumah Hana menjelang pukul 2. Anjing itu ia temukan sekarat 5 minggu sebelumnya di kolong mobil. Anjing itu penuh borok dan luka bernanah. Anjing itu memandang Raya lama ketika ia mengusirnya agar menjauh dari roda mobil. Anjing itu membuat Raya menghentikan mobil setelah tak berhasil menghilangkan bayangan tatapan matanya. Anjing itu dibawanya ke dokter hewan. Anjing itu Raya berikan kepada Hana untuk diperiksa, sebab ia tak mungkin memeliharanya di rumah. Anjing itu membuat Raya tak bisa tidur. Anjing itu dan bayangan tatapan matanya memberinya satu hal yang lama tak dimilikinya, perasaan jatuh cinta. Anjing itu mengingatkan Raya kepada mimpinya yang lama terkubur. Anjing itu ia beri nama Ronin. Anjing itu sedang berbaring bosan ketika Raya muncul, sementara Hana memandangnya dengan jengkel dan bergumam, "Lo gila ya? Jam segini menemui Ronin." Anjing itu dipeluknya erat, dan kepada Hana Raya hanya bergumam, "Aku sangat merindukannya." Nuno, suami Raya, tak menyukai anjing. Nuno akan membunuh anjing manapun yang mencoba masuk ke rumah mereka. Nuno dan anjing tidak bersahabat. Nuno memperoleh seekor anjing dari ayahnya ketika ia berumur 10 tahun. Nuno selalu mengikat anjing itu dengan rantai, sebab anjing itu galak. Nuno selalu melemparkan makanan ke arah si anjing dari satu jarak. Nuno sekali waktu ingin benar bermain-main dengan anjingnya. Nuno melepaskan rantai si anjing, dan hari itu Nuno lupa memberinya sarapan pagi. Nuno melihat siang itu si anjing meloloskan diri dan menyerbu mangsa jinak di depannya. Nina, 4 tahun. Nuno menyaksikan Nina menjadi santapan anjingnya. Nuno melihat ayahnya muncul dengan senapan dan menembak si anjing. Nuno menemukan Nina hanya tersisa ceceran daging dan darah. Nuno tak sadarkan diri. Nuno telah membunuh 18 anjing setelah itu. Nuno membunuh anjing kali pertama hanya karena anjing itu menggonggong berisik. Nuno pernah melihat seekor anjing tidur di pinggir jalan dan sengaja melindasnya. Nuno pernah memasukkan seekor anjing ke karung dan menggebukinya hingga tewas. Nuno menikah dengan Raya dengan aturan tak ada anjing di rumah mereka. Nuno marah ketika anak mereka membawa seekor anjing kecil hadiah dari teman. Nuno mengambil senapan angin
dan menembak mati anak anjing itu. Nuno melihat Raya dan ketiga anak mereka menggigil. Nuno melemparkan si anak anjing ke tempat sampah setelah dibungkus tas plastik Carrefour. Nuno berkata, "Tak akan ada lagi anjing di rumah ini, kecuali kalian ingin menghidakannya di meja makan." Raya selalu bermimpi ia ingin memelihara seekor anjing. Raya tak pernah memelihara anjing sebab ibunya melarang. Raya harus mendengar apa kata ibunya, bahwa anjing binatang haram dan najis. Raya tak bisa memelihara anjing sebab ibunya bersikeras bahwa rumah berisi anjing tak akan dimasuki oleh malaikat. Raya tak boleh melakukan apapun jika dilarang oleh ibunya. Raya harus melakukan apapun jika diminta ibunya. Raya bahkan tak bisa melihat mata ibunya, sebab mata ibu matahari. Raya tak bisa menyentuh ibunya, sebab tubuh ibu api. Raya hanya mendengar suara ibunya, sebab suara ibu adalah titah. Raya ingin lari dari rumah. Raya tak berani kabur, sebab ia takut mati kelaparan di jalan. Raya harus menunggu hingga ia menyelesaikan sekolah menengah. Raya meminta untuk disekolahkan ke universitas yang jauh. Raya memperoleh restu pergi ke Eropa dan kuliah di sana. Raya tetap tak bisa memelihara anjing di sana. Raya terus dimata-matai ibunya yang menyuruh sepupunya, juga sekolah tak jauh darinya, untuk menengok Raya sesering mungkin. Raya mulai berpikir ia tak akan pernah lepas dari ibunya. Raya mulai berpikir ia layang-layang yang tak akan pernah putus talinya. Raya kembali ke Jakarta setelah 5 tahun di Jerman. Raya diminta untuk mengurus perusahaan keluarga, tapi Raya memilih bekerja di perusahaan pengalengan. Raya ingin memperoleh uang sendiri yang tidak datang dari ibu atau ayahnya. Raya berpikir uang adalah tali yang mengikatnya sebagai layang-layang. Raya berjanji ia tak akan pernah bergantung kembali kepada ibunya. Raya mencari suami. Raya bertemu Nuno dan menikah. Raya berpikir ia terbebas dari ibunya dan bisa memelihara seekor anjing. Raya salah. Raya memperoleh suami yang salah. Raya berkata, "Aku harus mengubur mimpiku." Suatu hari Hana melihat Raya di toko pakaian dan berkata, "Pakaian apapun tak akan membuatmu berkilau, sebab kau sendiri yang menyembunyikan kilau dirimu." Satu hari kemudian, mereka makan siang bersama, dan Raya bertanya apa maksud perkataan Hana sehari sebelumnya. "Suatu hari kamu akan mengerti. Aku hanya bisa mengingatkan, kejar mimpimu." 1 hari, 2 hari, 3 hari, beberapa hari, Hana tak mendengar kabar dari Raya. Suatu hari, pikirnya, Raya akan berkilau melebihi bintang paling cemerlang. Suatu hari,
Raya akan menyadari kelebihannya, kehebatannya, dan menjadikannya mimpi dan mendorongnya mewujudkan mimpi itu. Suatu hari, beberapa bulan sebelumnya, Raya memperlihatkan buku tulis penuh berisi tulisan tangan rapi. Suatu hari, kata Hana setelah selesai membacanya, "Kamu akan menjadi penulis hebat. Aku jamin itu. Aku pertaruhkan karirku sebagai editor selama 9 tahun ini." Satu hari setelah itu, Raya bilang, "Aku tak ingin menjadi penulis. Aku menulis itu hanya karena bosan di rumah." Suatu hari yang menyedihkan untuk Hana, sebab ia telah bertemu penulis berbakat, dan penulis itu berkata tak ingin menjadi penulis. Suatu hari setelah tahun berlalu, Hana mengirimi Raya novel-novel dari berbagai jenis, dengan harapan Raya tergoda untuk menulis. Suatu hari, sebelum anak-anak remaja merayakan Valentine, Raya mengembalikan novel-novel itu. Semua sudah dibacanya dan bilang bahwa semuanya bagus. "Suatu hari mungkin aku akan menulis novel, tapi aku tak janji," kata Raya. Suatu hari di pertemuan para editor di kantor, Hana berkata, "Aku telah menemukan seorang penulis, penerus Marga T dan Mirawe, atau siapapun yang kalian anggap terbaik di bisnis ini. Suatu hari kita akan memegang naskahnya. Aku janji." Suatu hari, entah kapan, Hana mendengar Raya tak pernah punya mimpi dan tak bilang bahwa ia pernah ingin punya anjing. Suatu hari, bisik Hana, "Kamu akan menyadari menjadi penulis merupakan mimpimu." Suatu hari, tiba-tiba Raya datang ke rumah Hana dan berkata, "Aku tahu apa mimpiku dan aku akan mewujudkannya." Suatu hari yang awalnya akan istimewa bagi Hana, tapi ternyata mengecewakan. "Satu hari paling hebat dalam mimpiku, sebab aku akan mewujudkan mimpiku, memelihara seekor anjing," kata Raya dan memperlihatkan Ronin. Suatu hari, pikir Hana kesal, seseorang mesti membunuh anjing ini. Ronin lahir di selokan, tak mengenal ayah dan ibu. Ronin bertahan hidup dengan apapun yang dilemparkan orang. Ronin makan tahi anak gembel. Ronin makan potongan hamburger, sisa makan siang yang dilemparkan anak sekolah dari jendela mobil. Ronin pernah melihat anjing cantik tersesat ke selokan. Ronin mengikuti si anjing cantik. Anjing cantik ketakutan dan kabur. Ronin melihat anjing cantik ditangkap seorang gadis, dan gadis itu memeluk anjing cantik sambil menangis. Ronin melihat gadis yang menangis itu memberi makan anjing cantik, lalu membawanya masuk ke mobil. Ronin memakan sisa makanan si anjing cantik. Ronin tak pernah memakan makanan seenak itu. Ronin bermimpi suatu hari nanti ia akan makan makanan seperti itu,
setiap waktu. Ronin bermimpi suatu hari ia akan dipelihara oleh seseorang yang akan menangis untuknya. Ronin tahu untuk anjing selokan buduk dan bernanah itu mimpi muluk. Ronin tak peduli. Di muka bumi, setiap anjing boleh bermimpi setinggi bintang-bintang. Setiap anjing boleh berbahagia. Ronin ditemukan oleh Raya. Ronin tahu hidupnya berubah dalam semalam. Ronin dijemput Raya dari rumah Hana. Satu malam masuk ke mobilnya dan diajak membelah Jakarta. "Ronin, lihat aku," kata Raya. "Aku mencintaimu, Ronin." Ronin juga mencintai Raya. Cinta sebesar seluruh anjing di dunia ditambah cinta seekor kucing. Ronin merebahkan kepalanya di pangkuan Raya, dan perempuan itu mengemudi sambil mengelus kepalanya. Ronin merasakan tetesan air mata Raya jatuh ke moncongnya. "Ronin, kita akan pergi jauh. Aku dan kamu akan bahagia." Ronin bahagia sebab ada perempuan yang rela meninggalkan keluarga demi seekor anjing. Ronin bahagia sebab ia meraih mimpi paling liar, seekor anjing selokan. Ronin bahagia bahkan meskipun kemudian seorang lelaki mencegat mereka dengan senapan angin. Ronin tetap bahagia meskipun daging dan tulangnya harus berakhir di meja makan. Ronin tetap bahagia sebab dagingnya dimakan oleh perempuan yang dicintainya, yang tetap menangis untuknya.